Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan Abu Sofyan YouTube channel. Jumpa kita kali ini guys, kami akan menayangkan perjalanan kami dari kota Palembang menuju ke kota Bandar Lampung lewat tol Trans Sumatera. Oke guys, bagaimana keseruan kami? Ikuti perjalanan kami dari Palembang menuju Bandar Lampung. Oh ya guys, di awal perjalanan kami sempat mampir di Pempek Mama Musi untuk membeli oleh-oleh kerupuk yang ada di Mama Musi ini. Dan perjalanan kami lanjutkan menyusuri Jalan Muhtar Prabu Mangkunegara, daerah Kenten. Kami pun sempat mampir di SPBU untuk mengisi bahan bakar. Di sini kami mengisi bahan bakar full tank sebanyak Rp250.000. Perjalanan ini saat ini sudah sampai di Jalan Jenderal Sudirman di bawah stasiun LRT Cinde. Kita menyusuri Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Jembatan Ampera. Dan ini kita sudah berada di Bundaran Air Mancur dan berbelok ke kiri menuju ke Jembatan Ampera. Saat ini situasi arus lalu lintas di Jembatan Ampera tidak begitu ramai. Padahal ini hari Minggu yang merupakan hari libur. Oke guys, inilah Jembatan Ampera yang merupakan maskot bagi kota Palembang. Kita mulai menuruni Jembatan Ampera untuk menuju ke Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan sekarang kita sudah di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim menuju arah Kertapati. Kita pun sudah sampai di Jembatan Ogan Kertapati. Jembatan yang merupakan jembatan tertua di kota Palembang ini kita lewati, di mana pada saat kita turun dari jembatan ini di sebelah kanan kita merupakan stasiun kereta api Kertapati. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanan ini menuju ke arah pintu tol untuk menuju pintu tol Keramasan. Oh ya guys, di depan kita ini kita berbelok ke kiri yang merupakan akses jalan menuju ke pintu tol Keramasan. Ya, kita berbelok ke kiri dan tidak jauh dari simpangan ini kita akan menemukan pintu tol Keramasan. Di saat liburan seperti ini, banyak sekali kendaraan pribadi yang mengantri di depan pintu tol Keramasan ini. Mereka rata-rata untuk menuju ke daerah Bandar Lampung untuk berlibur, mengajak keluarga mereka di Bandar Lampung. Iya, setelah melewati pintu tol Keramasan, kita pun mulai memacu kendaraan kita untuk bergabung ke ruas tol Trans Sumatera.
Oke guys, sekarang kita sudah berada di ruas tol Trans Sumatera. Tampak di kanan kiri kita saat ini tengah ada pembangunan, yaitu di mana pembangunan ini merupakan untuk menyatukan dua jalan tol antara tol Palindra dengan jalan tol Trans Sumatera. Tampak di depan kita ini ada jembatan layang yang merupakan penghubung dari jalan tol Palindra untuk masuk ke ruas tol Trans Sumatera dari arah Palindra untuk menuju ke Bandar Lampung. Oke guys, sekarang kita akan melintasi jembatan yang menyeberangi Sungai Ogan, di mana jembatan tol ini merupakan jembatan tol terpanjang di Indonesia yang membentang di atas Sungai Ogan. Di mana jembatan tol ini menjadi ikon dari jalan tol Trans Sumatera. Bagi Anda yang melintas di jalan tol Trans Sumatera dari pintu tol Keramasan sampai menuju ke pintu tol Kayu Agung Utama untuk berhati-hati, karena di jalan ini banyak sekali kita jumpai jalan yang berlobang dan kondisi jalan yang belum 100% mulus, sehingga kita ekstra hati-hati ketika kita memacu kendaraan di ruas tol pintu Keramasan sampai pintu tol Kayu Agung Utama. Oke guys, sekarang kita akhirnya sampai di pintu tol Kayu Agung Utama. Setelah melalui pintu tol Kayu Agung Utama ini, jalan yang kita lalui baru agak lebih baik dari yang sudah kita lewati tadi. Di pintu tol Kayu Agung Utama ini guys, kita dikenakan tarif sebesar Rp50.000 dari pintu tol Keramasan sampai pintu tol Kayu Agung Utama ini. Oke guys, setelah melalui pintu tol Kayu Agung Utama tadi, maka jalan yang kita lalui sudah
baik dan tidak seperti yang kita lalui tadi. Sekarang jalannya sudah lumayan mulus untuk kita pacu kendaraan kita dengan kecepatan tinggi, sehingga waktu tempuh kita akan semakin singkat. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita kali ini menuju ke Bandar Lampung. Oke guys, saat ini posisi kita di kilometer 292. Kami masih terus memacu kendaraan dengan kecepatan antara 80 sampai 100. Dikarenakan di jalan ini sudah lumayan bagus untuk kita pacu kendaraan kita dengan kecepatan lumayan tinggi. Tetapi walaupun begitu, kita masih tetap konsentrasi dan waspada karena di beberapa titik yang sempat kami temui ada perbaikan jalan yang kita jumpai sepanjang perjalanan kami melintasi jalan tol Trans Sumatera ini. Oke, sekarang kita merapat dulu ke rest area kilometer 269. Di depan kita ini guys, kita berbelok ke kiri untuk masuk rest area. Kita mampir ke rest area ini untuk makan dan juga ke toilet, juga mampir ke Indomaret. Oh ya guys, di rest area ini lumayan luas tempat parkirnya dan juga untuk fasilitasnya lumayan bagus, di mana kami sekeluarga sempat cukup lama beristirahat di rest area ini. Dan kami pun sempat mampir ke Indomaret untuk membeli jajanan bagi anak-anak dan juga kita orang dewasa, keperluan-keperluan kita untuk di jalan dan juga di penginapan nanti. Makanya mampir di Indomaret ini untuk berbelanja. Inilah suasana di rest area kilometer 269 tol Trans Sumatera. Dan di sini juga banyak fasilitas yang disediakan selain Indomaret yang kita masuki tadi. Juga di sini tersedia stasiun SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Inilah SPKLU yang ada di rest area kilometer 269. Oke guys, rest area 269 ini memang sangat luas sekali untuk lahan parkirnya, di mana kendaraan yang masuk ke rest area ini bisa memilih tempat-tempat parkir yang cukup luas. Di rest area ini juga disediakan masjid, di mana kita dapat menunaikan ibadah sholat manakala kita tengah mampir ataupun sempat beristirahat di rest area ini. Dan inilah suasana kami sekeluarga yang tengah beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang di rest area ini.
kami memang tadinya membawa bekal waktu berangkat dari kota Palembang untuk persiapan makan siang. Jadi pada saat waktu makan siang, kami sampai di rest area 269 ini dan kami pun mencari tempat yang nyaman, yaitu di bawah sebuah pohon yang rindang di area parkir rest area ini. Inilah kebersamaan yang kami rasakan ketika berada di rest area 269 ini. Setelah menikmati santap siang dan beristirahat di rest area ini, perjalanan kami lanjutkan untuk menuju ke kota Bandar Lampung. Kami pun akhirnya menuju jalan keluar dari rest area ini untuk kembali bergabung di ruas tol Trans Sumatera. Oke, sekarang kita sudah masuk ke ruas tol Trans Sumatera dengan tujuan kota Bandar Lampung. Oh ya guys, di sini nanti kita akan keluar di pintu tol Kota Baru. Jadi tujuan kita adalah untuk menuju ke salah satu penginapan yang ada di kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk exit tol yang kita pilih adalah pintu tol Kota Baru atau yang kita kenal dengan gerbang tol ITERA Kota Baru. Perjalanan ini guys kami lakukan adalah dalam rangka menikmati libur beberapa hari, dan kami berangkat dari kota Palembang hari Minggu pagi dan direncanakan kami akan pulang untuk kembali ke Palembang pada tanggal 29 yaitu hari Rabu, di mana kami akan berlibur di Bandar Lampung ini lebih kurang 3 hari dan menikmati alam dan pemandangan yang ada di Bandar Lampung, Kalianda dan sekitarnya. Oke guys, ikuti perjalanan kami ini untuk menuju ke kota Bandar Lampung. Oh ya guys, sekarang kita berada di kilometer 215 dan kami pun sempat mampir di salah satu rest area yang berada di kilometer 215 ini guys. Kami hanya mampir untuk menuju ke toilet dan seterusnya kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Inilah rest area 215B. Di sini banyak kita jumpai kendaraan dari berbagai daerah seperti Jakarta, Jambi, Padang, dan Medan dengan muatan barang di atas atap mobil tanpa singgah di rest area ini.
Rest area ini berada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Rest area 215B ini merupakan rest area tipe A, yang mana di rest area ini terdapat 58 UMKM yang ada di rest area ini, terdiri dari para penyewa untuk menjual makanan, minuman, minimarket, restoran, dan lain-lainnya. Sekarang kita sudah kembali berada di jalur tol Trans Sumatera, di mana kita akan menuju ke kota Bandar Lampung. Bagi masyarakat yang menggunakan jalan tol Trans Sumatera ini, memang sangat membantu untuk mempersingkat waktu, yang mana selama ini perjalanan dari Palembang menuju ke Lampung ditempuh dengan waktu sampai 12 jam. Namun saat ini dengan adanya jalan tol ini, maka perjalanan dapat dipersingkat menjadi 4 jam hingga 5 jam. Sebelum adanya jalan tol ini, dulu masyarakat yang dari Lampung menuju ke Palembang ataupun dari Palembang menuju ke Lampung melalui jalan lintas timur. Dan saat ini jalur lintas timur sudah sangat sepi, jarang sekali kendaraan yang lewat ataupun yang melalui jalur lintas timur tersebut. Bagi masyarakat, lebih banyak memilih melalui jalan tol. Kendati pun saat ini jalan tol ini harga tarifnya sudah mengalami kenaikan. Dari pintu tol Keramasan sampai dengan pintu tol Kayu Agung Utama, untuk golongan 1 dikenakan tarif sebesar Rp50.000. Sedangkan dari pintu tol Kayu Agung Utama sampai ke pintu tol Kota Baru, kita dikenakan tarif sebesar Rp339.000. Jadi total perjalanan kami dari pintu tol Keramasan sampai dengan pintu tol Kota Baru Bandar Lampung dikenakan tarif tol sebesar Rp389.000.
Oh ya guys, sekarang posisi kita di kilometer 96. Ada sebuah rest area yang ada di depan kita ini. Kita pun mampir sejenak untuk mengisi bahan bakar. Dan kami pun masuk ke rest area ini untuk masuk ke SPBU yang ada di rest area kilometer 96. Ketika kami melintas di SPBU ini, kami melihat suasana SPBU-nya sepi, tidak ada antrian kendaraan mengisi bahan bakar. Dan ternyata stok pertalit yang ada di SPBU ini sedang kosong. Akhirnya kami pun melanjutkan kembali perjalanan kami yang sudah tidak jauh lagi untuk menuju ke pintu tol Kota Baru. Oke guys, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 4,5 jam, akhirnya kita pun keluar dari tol menuju gerbang tol Kota Baru. Pukul 15:45 kami pun tiba di pintu tol Kota Baru. Di sini kita dikenakan tarif sebesar Rp339.000 untuk biaya tol dari pintu tol Kayu Agung Utama ke pintu tol Itera Kota Baru. Di depan kita ini ada pertigaan guys. Kalau ke kanan itu menuju ke Kota Baru, kita berbelok ke kiri menuju ke Jalan Mayor Jenderal M. Riyakudu. Oh ya guys, ketika kita bertemu dengan flyover yang ada di depan kita ini, kita pun berbelok ke kiri untuk masuk ke Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta ini merupakan jalan lintas dari Bakahuni menuju ke Simpang Raja Basa. Kita pun sekarang berada di Jalan Bypass menuju ke Kota Bandar Lampung. Dan tidak jauh dari sini kami pun mengisi bahan bakar di salah satu SPBU yang ada di Jalan Soekarno-Hatta ini. Pengisian bahan bakar di SPBU ini sebanyak 250.000. Jadi saat ini kondisi tangki dari kendaraan kami kembali full tank dan seperti saat kami berangkat dari Kota Palembang. Oke guys, artinya bahan bakar yang kita gunakan dari mulai Kota Palembang sampai ke Kota Bandar Lampung ini sebanyak 250.000.
Oke guys, inilah cerita perjalanan kami dari kota Palembang menuju ke kota Bandar Lampung. Ya, setelah menempuh perjalanan 4 jam 30 menit, akhirnya kami pun tiba di salah satu penginapan yang ada di kota Bandar Lampung, di Jalan Pangeran Antasari, dan ini adalah Jalan Man 1. Kami sekarang sedang menuju ke penginapan The LC Guest House Syariah. Penginapan ini berada di Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Inilah guys penginapan yang akan kami tempati selama kami liburan di Kota Bandar Lampung. Cukup sekian dulu tayangan video kita tentang perjalanan kami dari kota Palembang menuju ke kota Bandar Lampung. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa bantu kami dengan like, komen, dan subscribe. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.